Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Matematika kelompok 3 yang beranggotakan Rizal Umara dan Saleh Fisyah. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang distribusi binomial negatif. Nah, sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu apa itu definisi dari binomial negatif. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial negatif, yaitu suatu percobaan yang sifat-sifatnya sama dengan yang tertera pada percobaan binomial, kecuali bahwa di sini usaha terus diulang sampai tercapai sejumlah sukses tertentu. Jadi, sebagai ganti mencari peluang X sukses dalam N usaha, dengan N telah ditetapkan terlebih dahulu. Sekarang kita ingin mencari peluangnya bahwa sukses ke K ini terjadi pada usaha ke X. Kemudian ada beberapa ciri-ciri dari distribusi binomial negatif. Yang pertama, eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan saling bebas. Yang dimaksud dari saling bebas di sini adalah misal ada dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Nah, kejadian A ini tidak mempengaruhi kejadian B, begitu pula sebaliknya. Kemudian ada setiap percobaan hanya menghasilkan dua peristiwa, yaitu sukses dan gagal. Kemudian ciri yang kedua yaitu probabilitas sukses P atau sukses ini dilambangkan dengan P, dan demikian pula probabilitas gagal atau gagal itu dilambangkan dengan Q dengan rumus sama dengan 1 dikurang P. Dan nilainya ini selalu konstan dalam setiap percobaan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu eksperimen terus berlanjut atau percobaan terus dilakukan sampai sejumlah total K sukses diperoleh, di mana K ini berupa bilangan bulat tertentu. Jadi, pada suatu eksperimen binomial negatif, jumlah suksesnya tertentu sedangkan jumlah percobaannya yang diacak. Kemudian ciri yang keempat yaitu distribusi binomial negatif. Bila percobaan bebas berulang dapat menghasilkan sebuah sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q, Q itu sama dengan 1 dikurang P, maka distribusi probabilitas itu berasal dari variabel acak X. Nah, kemudian bentuk umum dari binomial negatif, yaitu bisa kita lambangkan dengan F. Untuk X yaitu jumlah percobaan sehingga mendapatkan sukses ke K, dan K ini adalah jumlah sukses yang muncul. P adalah peluang suksesnya. Kita gunakan rumus kombinasi dari K dikurang 1 sampai X dikurang 1 dikali dengan P pangkat K dikali dengan 1 dikurang P pangkat X dikurang K. Nah, untuk nilai X-nya yaitu sama dengan K ditambah 1, K ditambah 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian ada syarat fungsi dari peluang. Nah, dikatakan distribusi binomial negatif dari peubah acak X diskrit jika memenuhi kedua syarat fungsi peluang. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1, dan syarat yang kedua yaitu sigma x fx sama dengan 1. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa sigma x fx ini sama dengan 1. Kita gunakan rumus yaitu sigma x sama dengan k sampai tak hingga dikali dengan fx. Kemudian kita masukkan saja nilai fx-nya dari bentuk umum di binomial negatif tadi, sehingga sigma x sama dengan k sampai tak hingga dikali dengan kombinasi k dikurang 1 sampai x dikurang 1 dikali dengan p pangkat k dikali dengan 1 kurang p pangkat x dikurang 1 dikurang k. Nah, karena di sini kita ketahui bahwa x-nya sama dengan k, maka kita akan merubah nilai x menjadi k, sehingga sama dengan kombinasi K dikurang 1 sampai K dikurang 1 dikali dengan P pangkat K dikali dengan 1 dikurang P pangkat K dikurang K, dan seterusnya sampai memenuhi syarat bahwa EX Fx itu sama dengan 1.
Nah, untuk lebih mempermudah pembuktian dari fx sama dengan 1 ini, kita bisa menggunakan rumus Maclaurin dengan menyimak video berikut. Pembuktian fungsi padat peluang yang sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menggunakan deret Maclaurin yang dimana pembuktian dari 1 kurang X pangkat minus R sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian dikali dengan R kurang 1 ditambah I dikombinasikan dengan R kurang 1 dikali dengan X pangkat I. Nah, di sini kita mendapatkan rumus fungsi padat peluang dari binomial negatif, yaitu X sama dengan R, sigma X sama dengan R sampai tak hingga dikali dengan f x dengan parameter R, P sama dengan sigma X sama dengan R sampai tak hingga, kemudian dikali dengan X kurang 1 kombinasi R kurang 1 dikali dengan P pangkat R dikali dengan 1 kurang P dipangkatkan dengan X kurang R. Nah, di sini kita akan memisalkan di mana I itu sama dengan X kurang R. Nah, apabila I sama dengan X kurang R, maka X sama dengan I ditambah dengan R. Nah, apabila X sama dengan R, maka I akan sama dengan 0. Dan apabila X sama dengan tak hingga, maka I akan sama dengan tak hingga. Nah, sekarang kita ganti di sini fungsinya sigma X sama dengan R sampai tak hingga f X dengan parameter R, P sama dengan, nah, X sama dengan R kita ganti dengan I sama dengan 0. Nah, kemudian dikali X kita ganti dengan I tambah R dikurang 1 dikombinasikan dengan R kurang 1. Nah, P dikalikan dengan P pangkat R, kemudian dikali dengan 1 kurang P X kurang R kita gantikan dengan I, kemudian P nya dikeluarkan kembali dikali dengan sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan I ditambah R kurang 1 dikombinasikan dengan R kurang 1 dikali dengan 1 kurang P dipangkatkan dengan I. Kemudian ini sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga dikali dengan I tambah R kurang 1 dikombinasikan dengan R tambah 1. Ketika kita menjabarkannya, ketika kita operasikan, maka dia akan menghasilkan 1. Nah, kemudian turunkan ke bawah, P pangkat R dikali dengan 1 dikurang 1 kurang P dipangkatkan dengan minus R. Ini kita gantikan dengan minus R. Nah, sama dengan P dikali 1 dikurang 1 ditambah P. Nah, kenapa ini berubah? Minus yang tadinya kita kalikan ke dalam. Nah, dia akan berubah. Nah, ketika dioperasikan 1 dikurang 1 ditambah P. Nah, akan menghasilkan 0. Kemudian P pangkat dengan R. Nah, P ini apabila perkalian maka pangkatnya ditambah. Nah, dengan P kali P pangkat R dikali P pangkat minus R, maka pangkatnya akan dikurang. Pangkatnya akan ditambah. Jadi P pangkat R ditambah minus R, makanya akan menghasilkan P pangkat 0. Nah, kan ketika ada P pangkat 0, setiap dia dipangkatkan dengan 0 maka akan menghasilkan 1. Nah, jadi rumus padat peluang binomial negatif ini menghasilkan 1. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada parameter dari binomial negatif. Yang pertama ada ekspektasi yang menggunakan rumus EX sama dengan K per P. Nah, untuk pembuktiannya di sini
kita hanya menambahkan X baru di rumusnya. Kemudian X-nya kita ganti dengan K, sama seperti yang sebelumnya, sehingga mencapai rumus K per P. Kemudian yang kedua, ada varian. Untuk rumus varian ini menggunakan rumus var X sama dengan K dikali 1 dikurang P per P kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari EX kuadrat terlebih dahulu dengan rumus seperti ini, kemudian memperoleh nilai yaitu K kuadrat tambah K dikurang K dikali P per P kuadrat. Nah, untuk pembuktiannya kita menggunakan rumus var X sama dengan EX kuadrat dikurang dengan EX dikuadratkan. Nah, setelah itu kita masukkan saja nilai dari masing-masing simbol ini, yaitu untuk EX kuadrat bernilai K kuadrat tambah K dikurang K dikali P per P kuadrat dikurang K per P. Dari K per P ini berasal dari ekspektasi yang tadi, lalu kita kuadratkan. Kemudian setelah dioperasikan terjadilah rumus dari varian, yaitu K dikali dengan 1 per P 1 dikurang P per P kuadrat. Kemudian parameter yang ketiga yaitu fungsi pembangkit, yaitu menggunakan rumus Mx sama dengan PE pangkat T per 1 dikurang 1 dikurang P dikali dengan E pangkat T dipangkatkan K. Kemudian untuk pembuktiannya kita menggunakan rumus sigma X E pangkat XT. Fx sama dengan sigma X sama dengan K sampai tak hingga E pangkat T pangkat K kombinasi K dikali dengan kombinasi K dikurang 1 sampai X dikurang 1 dikali dengan P pangkat K dikali dengan 1 dikurang P pangkat X dikurang K. Nah, karena diketahui di sini X ini sama dengan K, untuk nilai X-nya kita ganti saja dengan K. Kemudian kita operasikan sehingga memperoleh rumus PE pangkat T per 1 dikurang P dikali dengan E pangkat T dan dipangkatkan K. Selanjutnya, agar lebih memahami materi dari binomial negatif, mari kita lihat contoh soal. Soal yang pertama yaitu, hitunglah peluang seseorang yang melemparkan 3 uang logam akan mendapatkan semua sisi gambar atau semua sisi angka. Yang ditanyakan di sini adalah semua sisi gambar atau semua sisi angka. Untuk yang kedua kalinya. Nah, yang kedua kalinya ini adalah penciri dari soal binomial negatif, di mana yang ditanyakan itu sukses kedua, atau ini bisa kita sebut dengan K dari soal tersebut pada pelemparan kelima, berarti X-nya adalah 5. Kita tentukan terlebih dahulu yang diketahuinya. Yang tadi kita ketahui adalah usahanya atau X-nya adalah 5 dan K-nya adalah 2. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita akan mencari ruang sampel dari 3 uang logam ini. Seperti yang kita ketahui, uang logam ini terdiri dari angka dan gambar. Nah, karena 3 logam yang diminta, maka ini bisa kita sebut dengan koin yang pertama. Ini bisa kita sebut dengan koin yang pertama. Koin yang keduanya ada angka, gambar, angka, gambar. Ini koin yang kedua. Untuk koin ketiganya ada angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, dan gambar. Sehingga kita memperoleh angka-angka gambar, angka gambar angka gambar gambar, gambar angka, gambar angka gambar,
gambar-gambar angka, dan gambar-gambar. Dari soal ini yang ditanyakan adalah sisi gambar dan semua sisi angka. Nah, ini kita sudah memperoleh sisi angka dan sisi gambar. Kemudian kita tentukan peluang dari ruang sampel ini. Rumusnya P sama dengan NA per NS, di mana NA-nya ada 2, yaitu angka dan gambar. Ada 2 per NS. NS itu kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Sama dengan 1 per 4. Bisa kita desimalkan menjadi 0,25. Sehingga untuk sukses adalah 0,25. Kita bisa langsung menghitung untuk gagalnya, yaitu Q dengan rumus 1 dikurang dengan P sama dengan 1 dikurang 0,25. Kita hasilkan menjadi 0,75. Maka yang diperoleh gagalnya adalah 0,75. Selanjutnya kita masukkan pada rumus binomial negatif, di mana rumusnya adalah F X K P sama dengan kombinasi K dikurang 1 sampai X dikurang 1 dikali dengan P pangkat K dikali dengan Q pangkat X dikurang K. Maka kita substitusikan dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. X-nya ada 5 dikurangi 1, K-nya ada 2 dikurangi dengan 1, P-nya berapa tadi? 0,25 pangkat K. K-nya ada 2 dikali dengan Q. Q ada 0,75. X-nya tadi 5 dikurangin dengan 2, 5 kurang 2, sehingga 5 dikurang 1, 2 dikurang dengan 1, 0,25 pangkat 2 dikali dengan 0,75 pangkat 3. Lalu ini kita sederhanakan menjadi 5 dikurang dengan 1 sama dengan 4, 2 dikurang 1 sama dengan 1. 0,25 pangkat 2 dikali dengan 0,75 pangkat 3. Nah, karena ini kombinasi, maka akan kita faktorialkan. Jadi 4 faktorial per 1 faktorial, 3 faktorial. Ini bisa langsung kita ubah menjadi 0,0625 dikali dengan 0,4218. Ini menjadi 4 dikali dengan 0,0625 dikali dengan 0,4218, sehingga memperoleh hasil akhir yaitu 0,1054. Lanjut soal yang kedua, yaitu peluang seorang mahasiswa menyontek pada saat ujian adalah 0,7. Tentukan A. Peluang mahasiswa ke-7 yang diamati merupakan orang kelima yang menyontek. B. Tentukan nilai E, X, dan var X. Nah, di sini kita akan menyelesaikan terlebih dahulu soal yang A ini, yaitu peluang mahasiswa ke-7 yang diamati merupakan orang kelima yang menyontek. Soal ini sama persis seperti yang pertama tadi, tetapi sudah diketahui berapa P suksesnya, yaitu 0,7. Nah, kita tentukan terlebih dahulu diketahui untuk X-nya sama dengan 7. Ini X-nya. Untuk K-nya sama dengan 5. Ini untuk K-nya. Kemudian sudah diketahui P suksesnya yaitu 0,7.
Nah, dari yang diketahui ini kita akan memperoleh rumus umum dari binomial negatif, yaitu f x k p sama dengan kombinasi dari k kurang 1 sampai x dikurang dengan 1 dikali p pangkat k dikali dengan 1 dikurang p pangkat x dikurang k. Langsung saja substitusikan setiap nilai yang sudah diketahui. X nya 7 dikurang 1, k nya 5 dikurangin dengan 1, p nya 0,7 pangkat 5 dikali dengan 1 dikurang 0,7 pangkat 5 pangkat 7 dikurang 5 sama dengan, langsung saja kita sederhanakan menjadi 64 0,16087 dikali dengan 0,09 sama dengan kombinasi dari 4 sampai 6 adalah 15 dikali dengan 0,16087 dikali dengan 0,09 sehingga memperoleh hasil 0,23. Jadi, peluang mahasiswa ke-7 yang diamati merupakan orang kelima yang menyontek adalah 0,23. Kemudian kita lanjut pada soal yang B. Untuk menentukan EX-nya kita menggunakan rumus K per P. Langsung saja kita masukkan nilai yang sudah diketahui. K-nya adalah 5 dan P-nya adalah 0,7. Langsung sederhanakan menjadi 7,14. Nah, untuk nilai EX-nya adalah 7,14. Untuk nilai var X-nya kita menggunakan rumus 1 dikurang P per P pangkat 2. Langsung saja kita masukkan nilai yang sudah diketahui. P-nya 0,7 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 0,7 menjadi 0,3, 0,7 kuadrat menjadi 0,49 sehingga menghasilkan nilai sebanyak 0,61. Jadi nilai dari var X-nya adalah 0,61. Sekian pemaparan materi binomial negatif. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.